Oke? Ini nanti yang terkait dengan aspek spiritual, sumber kehidupan. Hal yang terkait dengan rohani, dengan roh disebut dengan rohani. Ya. Yang ketiga disebut manusia, yang nanti membedakan dengan makhluk lain selainnya, baik tumbuhan ataupun hewan. Kalau sampai sini saja, itu bisa hewan, bisa tumbuhan. Maka mesti ada yang ketiga, namanya akal. Ada akalnya. Ini aspek intelektualnya. Jadi ada fisikal, spiritual, dan intelektual. Di sini ada aklani. Ketiganya disatukan, maka didapatilah satu makhluk yang disebut manusia itu. Nomor 3 diciptakan setelah malaikat, kemudian jin, baru manusia. Ya, jin diciptakan sebelum kita. Quran surah ke-15 ayat 27, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia dengan materi yang berbeda, api yang menyala-nyala. Setelah itu baru kita. Ayat 28-nya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika aku berfirman kepada malaikat dan jin yang telah tercipta untuk diviralkan akan ada makhluk baru yang dicipta dengan materi yang tidak sama dari sebelumnya, dengan tugas yang istimewa, namanya basyar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, basyar menggabungkan 3 aspek ini. Jadi kalau ada yang fisiknya ada, rohnya ada, akalnya tidak ada, ini hewan. Hilang fungsi kemanusiaannya, diangkat pena, tidak dihisab. Jadi kalau akalnya terganggu, hisab berhenti. Ya, orang-orang yang terganggu akalnya, jiwanya kemudian tidak sehat, dia bertindak, berpikir tidak rasional, maka hisab diberhentikan pada saat itu, tidak dicatat perbuatannya. Jelas ya? Baik. Sampai sehat kembali akalnya, hatta yafiqa, sampai kemudian sehat. Kalau dia, misalnya maaf, fisiknya ada, akalnya ada, rohnya tidak ada, meninggal. Ya kan? Baik, fisiknya tidak ada, rohnya ada, akalnya ada, gentayangan. Okay? Maka tiga-tiganya mesti didapatkan. Ini ditemukan secara cepat karena waktunya terbatas. Anda boleh cek nanti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, alaq ini nanti tafsirnya akan diteruskan di Quran surah ke-22 ayat yang kelima, penjelasan ini. Lalu dipertajam di Quran surah ke-23 di ayat ke-10 sampai dengan 13 dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, dikutip kembali oleh Imam An-Nawawi, paling gampang dicek di Al-Arba'in 42 hadis, nomor hadis yang keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari proses pertemuan, proses spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, 40 hari yang kedua setelah 40 hari pertama berbentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga 120 hari usia 4 bulan berbentuk daging keratan. Thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh, bertugas diperintahkan meniupkan roh. Maka usia kandungan 4 bulan sudah ada rohnya. Di situ kemudian diperjelas di Quran surah ke-7 ayat 189 sampai ke doanya menjelang persalinan. Bagaimana nanti mendapatkan kemudahan dalam persalinan dan terlahir anak yang soleh. Itu doanya di Quran surah ke-7 ayat 189. Proses ini berlangsung, intinya manusia ada fisiknya, ada rohnya, ada akalnya. Nah, tiga-tiganya supaya berfungsi, bisa hidup dan sesuai dengan fungsinya yang baik dan benar, maka Allah menurunkan keterangan fungsi ketiganya ini di dalam Al-Quran di 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz. Jadi isi Al-Quran itu bukan sekedar bacaan yang menjadikan kita berinteraksi dengan suara saja. Tapi di dalamnya itu ada pedoman berkehidupan yang sangat lengkap. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Oleh karena itulah ketika Al-Quran turun, deklarasi pertamanya bukan kita bacaan teman-teman. Quran surah 2 ayat 185.
Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Diturunkan Al-Quran di bulan istimewa itu untuk menunjukkan Al-Quran itu istimewa dan isinya pedoman berkehidupan untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Nah, pedoman itulah yang sekarang kita coba keluarkan. Apa yang terkait dengan misi kehidupan kita? Misinya apa? 3 ini fungsinya harus apa? Apa yang diberikan nutrisi supaya dia bisa hidup? Itu yang coba kita turunkan. Nanti rangkumannya sekitar 10 menit terakhir kita akan definisikan kembali. 3 ini difungsikan untuk menyukseskan satu misi yang hanya diberikan pada manusia saja, malaikat tidak. Jin tidak. Malaikat dipandang tidak bisa, jin dinilai tidak mampu. Hanya manusia yang diamanahi oleh Allah. Walaupun bukan amanah mande ya tadi di belakang itu ya. Diamanahi oleh Allah untuk menyukseskan satu misi ini saja. Ada di Quran, surah kedua, ayat ke-30. Saya bergerak cepat. Coba Anda kembalikan ke Quran surah 15, ayat 28. Bandingkan dengan Quran surah 2, ayat 30, itu pembukanya sama. Yang Quran surah 15, ayat 28 menerangkan tentang ini. Yang Quran surah 2, ayat 30 menerangkan tentang fungsi mengapa diciptakan begini. Di sini, wa idh qala rabbuka lil malaika. Yang di Quran surah 2 ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaika. Betul? Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Viralkan Muhammad, sampaikan informasi ini, viralkan bahwa aku pernah menyampaikan pada malaikat dan seluruh jin yang ada pada masa itu, aku mencipta makhluk bernama manusia ini untuk memberikan satu tugas. Tempatnya di bumi, saya ulangi, tempatnya di bumi, fil ardi khalifah. Satu saja. Menjadi khalifah. Oke. Apa itu khalifah? Apa itu pemimpin? Khalifah. Khalifah itu asalnya bukan pemimpin. Pertama, khalifah itu dari kata khalafa yang punya sifat saling menggantikan. Artinya apa? Tidak ada yang abadi yang akan hidup di bumi ini. Semua pasti akan meninggalkan bumi ini dan digantikan oleh generasi berikutnya. Oke? Jadi Allah mendeklarasikan bumi ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kita akan tinggalkan ini ke tempat lain dan pastikan sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita siapkan generasi yang lebih baik untuk menggantikan kita. Karena itu misalnya ada ayat tentang keluarga, maka diajak bicara orang tua. Ini kan ada bayi-bayi, anak-anak kecil, ya? Anak-anak bapak dan ibu. Itu turun misalnya Quran surat 4 ayat ke-9. Perhatikan kalimatnya. وَلْيَخْشَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْنِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Paham? Tidak. Hendaklah para orang tua merasa khawatir kalau ia nanti meninggalkan dunia ini, ia tidak menyiapkan generasi yang kuat untuk meneruskan risalah kebanggaan keluarganya. Coba cek anakmu. Sekiranya engkau pergi meninggalkan dunia ini, anakmu kuat enggak katanya? Bisa enggak mengatasi tantangan di masa depan? Jadi kalau ada orang tua mengatakan, Ustadz, saya ingin anak saya seperti Ustadz. Saya katakan jangan. Jangan, karena tantangan di masa depan itu lebih daripada yang sekarang. Saya menghadapi tantangan di masa kini, anak ibu akan menghadapi tantangan di masa depan. Maka berikan ia bekal yang kuat, karena setiap yang tinggal tidak akan abadi. Selalu ada yang meneruskan generasi berikutnya. Khalifah yang kedua juga bermakna puncak dari kesuksesan. Sukses. Tapi pada puncaknya. Nah ini teman-teman Kensuse dan yang lain yang hadir saat ini. Ya, ketika kita, Anda, saya sudah berkehidupan di muka bumi ini dan sudah punya pilihan hidup, maka amanat Quran mengatakan begini, jangan tanggung. Capai puncak tertinggi dari kesuksesan yang bisa kita raih pada pilihan hidup yang telah kita tetapkan. Anda kuliah,
Jangan tanggung. Berapa nilai terbaik IPK-nya? Misalnya 4. Sudah, tetapkan 4. Puncaknya. Anda teman-teman yang magang sekarang, bersiap-siap, mau bekerja di mana? Jangan tanggung. Bikin blueprint-nya, ya. Bikin roadmap-nya ke depan. Puncak kesuksesan tertinggi. Anda mau ngambil di bidang apa? Jangan tanggung. Dan hebatnya, setelah ayat ini, Allah memberikan motivasi kepada diri kita. Di dalam jiwa kita ini ditanamkan semua potensi yang disiapkan untuk mendukung segala apa yang telah kita cita-citakan itu. Di manusia itu hebatnya, mau jadi apapun, itu nampaknya masih bisa diraih. Karena potensinya luar biasa. Ya, coba lihat ayat 31-nya, saya lompat dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Untuk mendukung misi Adam itu sukses di muka bumi sebagai khalifah, akan digantikan generasi setelahnya, maka Allah mengajarkan pada Adam semua jenis pengetahuan yang dibutuhkan menjadi khalifah itu. Yuk kita bikin persamaan ya. Ada yang namanya Adam di sini? Tidak ada ya? Adam. Nabi bukan? Ini saya serius. Adam Nabi bukan? Oke, tulis ya. Jangan katakan wallahu alam, kan bisa jawab. Manusia bukan? Oke, manusia. Alhamdulillah. Ya. Ambil satu dari kita. Pak Andi aja ya. Andi. Nabi bukan? Kan ya? Ini hati-hati ya. Karena Nabi mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, la nabi ya ba'di. Nggak ada Nabi setelah saya. Tapi pemahaman ilmu balaghahnya, akan ada orang setelah saya meninggal mengklaim Nabi. Saat dia mengklaim, maka katakan pada diri kita langsung tolak, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang mengaku Nabi sekarang, ini membuktikan perkataan Nabi benar. Ya, tinggal kita tolak saja. Karena masalahnya, yang sering kali terjadi, kalau ada yang ngaku Nabi, itu tidak perlu bingung. Yang bingung itu setiap ada yang mengklaim, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ya, di Jawa Barat ada Nabi baru kemarin tuh, baru muncul lagi. Jadi Pak Iqbal, sebentar ya. Ada IM, pelatih bulu tangkis, ngaku Nabi. Ini nyata, ditangkap oleh polisi, interogasi. Kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu katanya. Ya, Anda kebayang, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu kan? Tapi yang lebih dahsyat dari itu, ada LE dulu. Dia naik level dikit, malaikat. Dan dulu pernah bikin proposal ke Gubernur Jakarta yang lampau, mendaratkan Jibril di Monas. Nah itu hanya ada di Indonesia tuh, ya. Ditangkap oleh polisi kita. Ya, jadi polisi kita pada yang demikian kita apresiasi. Jangankan teroris, malaikatnya ditangkap tuh. Ya. Andi Nabi bukan? Bukan. Manusia bukan? Oke. Perhatikan, ini Nabi, ini manusia, ini bukan Nabi, ini manusia. Nabi punya fitrah kenabian. Manusia yang bukan Nabi tidak punya fitrah kenabian, tapi punya fitrah kemanusiaan. Apa fitrah kenabian itu? Semua nabi diajarkan oleh Allah semua jenis pengetahuan sebagai tanda mukjizat bagi kenabiannya. Nabi Muhammad itu nggak sekolah pun bisa pintar karena langsung diajarkan. Oke? Tapi kita yang bukan nabi tidak langsung diajarkan, tapi diberikan, ditanamkan, diberikan potensi pada diri kita. Yang ini kalau kita bisa gali, kita olah, maka keluarlah semua potensi tadi, berbentuk semua kemampuan yang bisa berfungsi memudahkan kita meraih apa yang kita inginkan. Quran turun ya. Quran diturunkan. Nabi Muhammad menghafal tidak? Halo? Menghafal. Jangan maksa. Beliau menghafal, tapi karena punya fitrah kenabian, turun ayat. Quran surah 75 itu. Ayat 16 sampai 18, la tuharnik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kamu cepat-cepat gerakan lidahmu, lisanmu untuk menghafal itu dengan kemampuanmu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Karena engkau nabi, biarkan fitrah kenabian bekerja. Akan ditanamkan Quran langsung pada jiwamu, cukup ikuti bacaannya Jibril. Jadi begitu Jibril membacakan, nabi sudah langsung hafal. Tapi karena Pak Andi dan Pak Adi bukan nabi, nggak bisa dibacakan langsung hafal. Coba tes saya bacakan ya, langsung hafal nggak nih?
Tapi diberi potensi, yang kalau kita keluarkan potensi itu bisa hafal. Dan itu bisa dibuktikan teman-teman, kami ada program namanya At-Taisir Learning Center. Salah satu programnya menghafal Quran lintas usia. Dari usia 3 tahun sampai tanpa batas ke atas. Peserta terbesar, maksudnya paling senior, itu 82 tahun kemarin, hafal Quran 30 juz. Dan yang paling dahsyat, ketika potensi itu dikeluarkan, ada yang hafal 14 hari, 28 hari, 27 hari, Quran 30 juz, bukan juz 30. Betul-betul, ya. Ada yang nggak bisa lihat, ada yang divonis, maaf, otaknya lumpuh. Nah, saya mau katakan, di dalam diri ini kita punya potensi apapun. Bisa katakan pada diri kita, kalau dihadapkan pada masalah apapun, katakan pada diri kita, ini pasti bisa, ini pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, karena potensinya sudah ditanamkan. Ya, nanti ya, sebentar. Oke? Nah, jadi, tinggal sekarang poinnya, bagaimana caranya, apapun yang kita kerjakan sampai jauh-jauh ke Jepang ini, yang pertama, jaga amanah Quran. Jangan tanggung, sukses. Nah, teman-teman Kensutse nih, apa programnya? Buat dari sekarang. Kalau sudah ada, jangan tanggung. Allah sudah tanamkan semua potensi terbaik pada diri kita, tinggal kita eksplorasi itu keluar, supaya bisa mendukung kesuksesan yang ingin kita raih. 3, saya cepat, mohon izin ya. Yang ketiga, bermanfaat. Dimanapun kita bertempat, Ardun itu asalnya bukan bumi asalnya. Ardun itu setiap tempat yang kita pijak. Ya, misal sekarang Anda di Jepang, ini Ardun kita. Nanti di Indonesia, Ardun kita. Dimanapun Anda berpijak, jadilah pribadi dan manusia yang senantiasa mampu menebar manfaat. Kalau bicara yang bermanfaat, kalau mendengar yang manfaat, kalau berjalan ke tempat yang bermanfaat. Nah, 3 inilah kalau disatukan, ini membentuk kata khalifah. Ini tujuan hidup kita yang paling utama. Dan inilah puncak penghambaan kita kepada Allah sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah 51 ayat 56. Jadi yang harus diisi supaya tidak kosong, ini ruang-ruang ini. Ini mas, teman-teman, yang Kensutse yang bikin judul nih. Ada ruang fisik, ujung kepala sampai ujung kaki. Kenali fisikmu, apa fungsi tubuh kita dari atas sampai ke bawah, sehingga bisa mendukung kesuksesan yang bisa kita raih dari pilihan yang telah kita tetapkan. Ada ruang intelektual, ini di atas fisik. Kalau ini diisi lebih kuat, maka akan lebih mudah tugas fisiknya. Semakin Anda pintar, semakin ringan tugas fisiknya. Semakin besar salary-nya. S1 dengan S2 beda kan? S2 dengan S3 tidak sama kan? Tapi yang tidak sekolah, tapi punya skill yang bagus, ilmu yang bagus, itu pun akan meringankan tugas fisiknya. Tapi yang sering kali kosong, maaf, fisiknya kuat, otaknya pintar, tapi rohnya kosong. Roh itulah tempatnya ada dalam kolbu, yang sering Anda sebut dengan hati. Jadi masalah yang kita bahas sekarang ada di sini. Untuk menuju ke sini, dari sisa waktu ini, izinkan saya menyampaikan 2 hal lagi dengan cepat. 1, kita ambil role model dulu ya. Supaya kita paham bagaimana Islam turun dengan Quran, mencetak generasi emas, dan mewujudkan apa yang didapatkan sampai jadi inspirasi hingga kini. Ya,